I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Seperti ini bunyinya, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan, mengendalikan diri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penguasaan diri atau mengendalikan diri adalah salah satu buah roh. Saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya bahwa pengendalian diri itu juga adalah modal utama kita untuk menjadi orang yang berhasil. Coba bayangin saudaraku yang kekasih, kalau orang yang tidak bisa menguasai diri dalam hal-hal yang negatif, maka orang itu akan sangat sukar untuk menjadi orang yang berhasil dalam kehidupannya. Karena itu, penguasaan diri atau pengendalian diri itu adalah modal utama untuk kita bisa mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pengendalian diri itu adalah bagian daripada buah-buah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 23 di sana dikatakan bahwa ada beberapa hal, yaitu bagian buah roh. Salah satunya adalah mengendalikan diri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada contoh-contoh orang yang tidak bisa menguasai diri. Saudara mungkin kenal namanya seorang petinju. Saya salah satu adalah penggemar petinju, saudaraku yang kekasih. Saya tidak terlalu banyak tahu, mungkin tidak terlalu banyak tahu tentang bintang-bintang tinju dunia, tetapi saya sangat suka. Salah satunya adalah Manny Pacquiao, misalkan dari Filipina. Itu adalah petinju yang sukses. Dia mendapatkan kesuksesan dalam kehidupannya lewat dunia tinju. Tapi saudaraku yang kekasih, di sini kita lihat ada contoh seorang petinju namanya Mike Tyson. Semua orang tahu, seluruh dunia tahu. Mike Tyson inilah petinju yang sangat luar biasa. Dia memiliki reputasi yang sangat luar biasa di zamannya, saudaraku kasih. Dengan Mike Tyson ini dengan reputasinya yang tinggi, dia mendapatkan sebuah gelar tinju dan dia mendapatkan harta yang banyak dari tinjunya. Saudaraku yang kasih, Mike Tyson ini adalah orang yang luar biasa di dunia tinju di masanya waktu itu. Dia mengalahkan musuhnya dengan hanya beberapa detik, bisa jatuh dengan kalahnya, bukan kalah angka, tapi dia memenangkan tinju itu, dia mengalahkan musuhnya dengan menang KO, saudaraku, dalam beberapa detik. Bahkan paling tinggi 2 ronde atau 3 ronde. Dan saya menonton banyak tayangan-tayangan daripada Mike Tyson. Saudaraku yang kekasih, tapi sayang Mike Tyson ini adalah dia orang yang berhasil atau orang yang sukses di dunia tinju. Tetapi satu hal, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Mike Tyson tidak bisa menguasai diri. Dia jatuh di dalam pornografi, saudaraku. Dia dihukum masuk penjara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu satu, bahwa penguasaan diri itu sangat, tadi saya bilang penguasaan diri adalah modal utama untuk orang terus berhasil dan juga untuk bertahan daripada keberhasilannya. Mike Tyson adalah salah satu orang yang tidak bisa menguasai diri daripada keinginan dagingnya. Dia jatuh di dalam dosa persinahan, yaitu dia masuk dalam pornografi, saudaraku yang kasih, sehingga apa yang dia miliki dari kesuksesan dunia tinjunya semuanya habis. Bahkan saudaraku yang kasih, yang paling miris dari kehidupan Mike Tyson adalah dia meninggalkan Tuhan. Begitu mengerikan, saudaraku. Nah, inilah salah satu contoh orang yang tidak bisa menguasai diri. Yang kedua adalah Hitler. Hitler adalah, kita tahu, pemimpin Jerman di kala itu. Dia membunuh 6 juta orang Yahudi, saudaraku. Begitu sadisnya. Itulah salah satu contoh-contoh orang yang tidak menguasai diri, saudaraku. Dia bisa menghancurkan dirinya sendiri, lalu dia juga bisa menghancurkan dan memusnahkan orang lain. Begitu mengerikannya orang yang tidak menguasai diri. Kenapa tidak bisa menguasai diri? Karena buah roh tidak ada di dalam orang itu. Di Alkitab ada nggak orang yang tidak bisa menguasai diri? Banyak sekali, saudaraku.
Saya memberikan beberapa contoh Simson. Kita tahu semua cerita Simson. Dia adalah orang Nasir, orang pilihan Tuhan, salah satu hakim di Israel. Di waktu itu Tuhan pilih dia, tetapi dia melanggar apa yang Tuhan tetapkan untuk sebagai syarat sebagai seorang Nasir Tuhan. Dia melanggar semuanya itu. Dan saudara tahu ceritanya adalah dia jatuh dalam pelukan wanita yang cantik sehingga kehidupannya berakhir tragis. Matanya dicungkil dan dia mati bersama-sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara tahu ceritanya itu. Dan dua adalah Daud, Raja Daud juga sama. Saudaraku, Daud ini juga seorang raja, seorang orang berhasil, tetapi satu hal, dia tidak bisa menguasai diri. Dan dia jatuh juga di dalam dosa persinahan dengan Batseba. Saudara tahu sendiri ceritanya itu, saudaraku yang kasih. Dia melakukan dosa, akibat dosanya apa, saudaraku? Semua anak-anaknya mati, saudaraku. Semua anak-anaknya hancur, keluarganya hancur. Itu akibat daripada dosa yang Daud lakukan bersama dengan Batseba. Dan yang ketiga adalah Salomo. Salomo juga adalah orang yang tidak bisa menguasai diri. Dia banyak istri, 700 istri, 300 gundik atau pembantu, saudaraku. Bagaimana, bayangin, kita satu saja punya istri nggak habis-habis, itu 1000, bayangin bagaimana gilirannya, saudaraku yang kasih. Tapi ini adalah salah satu orang yang tidak menguasai diri. Akibatnya apa, saudaraku? Akibat daripada Salomo yang tidak bisa menguasai diri adalah kerajaannya pecah, saudaraku yang kasih. Menjadi 2 kerajaan, saudaraku. Inilah akibat daripada orang yang tidak menguasai diri. Jadi saudaraku yang kasih, orang yang tidak menguasai diri itu akan hancur di kemudian hari. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita kuasai diri kita. Karena penguasaan diri itu adalah bagian daripada buah roh untuk membawa kita kepada sebuah kemenangan dalam kehidupan. Tapi kalau kita tidak bisa menguasai diri, kita akan menghancurkan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Seperti Hitler, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Kita harus bisa menguasai diri dalam 3 hal, saudaraku. Yang pertama adalah kita harus bisa menguasai diri dalam keinginan mata. Mata ini berbahaya, saudaraku. Apa yang dilihat ingin. Contoh, saudaraku yang kasih, lihat, jalan-jalan ke mall, ingin lihat ini produksi, ini baju-baju, segala macam pakaian, ingin mau beli, padahal uangnya nggak ada, saudara yang kasih. Sebab itu kita harus kuasai mata kita. Kalau kita melihat sesuatu yang bagus, jangan cepat-cepat tertarik. Nah, seperti itu. Jadi kuasai mata kita. Lalu mata juga banyak hal sekarang hari-hari ini, banyak hal yang bisa membuat kita terjerumus dalam dosa, saudaraku. Mata kita melihat yang aneh-aneh, hal-hal yang negatif. Jadi kita harus kuasai mata kita, saudaraku yang dikasih. Amin. Fungsi mata itu untuk melihat memang, saudaraku. Tapi kita harus melihat hal-hal yang positif supaya itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus menjaga keinginan telinga. Telinga itu untuk apa sih? Untuk mendengar, saudaraku yang dikasih. Mendengar. Tapi saudaraku yang dikasih, banyak hal kita membuka telinga kita kepada hal-hal yang negatif. Kita mendengar misalkan gosip-gosip, kata-kata yang tidak membangun dan hal-hal yang buruk kita dengar. Sehingga itu akan mempengaruhi jiwa kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kita pergunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Kita dengarkan firman Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi ya, kita sebagai orang percaya, kita menguasai telinga kita. Dan yang ketiga adalah kita menguasai mulut kita. Mulut itu apa, saudaraku? Kita tahu sendiri, mulut itu Tuhan ciptakan untuk makan, saudaraku yang kasih. Yang kedua adalah untuk berbicara atau berkomunikasi. Jadi pergunakanlah mulut kita untuk makan yang baik. Ada Amsal berkata bahwa misalkan taruh pisau di lehermu, saudaraku yang kasih. Jadi kita harus jaga mulut kita dari makanan, misalkan makanan-makanan yang bisa mengganggu kesehatan kita. Lalu dalam pembicaraan kita atau kata-kata kita harus membangun orang, memberikan motivasi kepada orang lemah menjadi kuat, orang yang tidak punya pengharapan menjadi bersemangat dalam hidup karena kata-kata kita. Amin, saudaraku, yaitu tadi untuk berbicara. Jadi mulut itu untuk membangun orang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam
keinginan daging. Saudaraku, kita supaya kita tidak terjebak, kenali setiap area hidup kita. Di area mana kelemahan-kelemahan kita. Kenali saudaraku. Contoh misalkan, kalau mulut kita misalnya tidak bisa kita jaga, kita harus kenali mulut kita di mana. Atau telinga kita, atau keinginan apa, mata misalnya. Kita harus kenali bidang apa yang menjadi kelemahan kita. Sehingga kita tidak bisa menguasai diri. Itu saudaraku, itulah yang harus kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Jadi caranya supaya kita tidak terjebak dalam keinginan daging adalah kita mengenali setiap area di mana area lemah kita, saudaraku. Dan kesimpulannya adalah, saudaraku yang kasih, kita harus menguasai diri. Kenapa? Tanpa penguasaan diri, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu akan berantakan. Puji nama Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan. Sekali lagi, kuasailah dirimu, karena penguasaan diri itu akan mengangkat kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua dan memotivasi kita untuk tetap kuat, fokus, dan tetap menguasai diri. I believe in God our Father.